Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nadia Nuraini dengan NIM 1032405 dari kelas Hukum Tata Negara A. Di video ini saya akan memaparkan materi terkait perkuliahan mata kuliah Fikih Jinayah. Untuk materi yang pertama yaitu materi hudud 1 dan hudud 2. Dalam ajaran Islam, hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu untuk menjaga tujuan dari maqasid syariah, yaitu untuk penjagaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda. Salah satu bagian dari hukum pidana Islam adalah jarimah hudud. Jarimah hudud adalah ketentuan hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, sehingga manusia tidak dapat mengubahnya. Nah, contoh dari jarimah hudud adalah zina, kemudian qadhaf atau tuduhan zina tanpa bukti, dan syaribah atau meminum minuman yang dapat memabukkan karena minuman tersebut mengandung alkohol seperti khamar. Nah, tujuan dari jarimah hudud itu sendiri adalah bukan hanya semata-mata untuk hukuman, tetapi untuk pendidikan moral dan juga sebagai bentuk pencegahan supaya perbuatan-perbuatan tersebut atau tindakan tersebut itu tidak terjadi. Nah, untuk yang pertama yaitu kita membahas mengenai zina. Zina itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zina. Secara etimologis, zina itu adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Nah, zina itu dibagi menjadi dua, yaitu zina qat'i atau zina besar, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Yang kedua yaitu zina majasi atau zina kecil, yaitu perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina seperti saling memandang, kemudian saling menyentuh dan mengobrol atau berbincang secara mesra-mesraan seperti itu. Nah, zina itu dijelaskan di dalam dasar hukum Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah engkau mendekati zina karena sesungguhnya merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan ketentuan atau sanksi ketika seseorang melakukan zina itu yang pertama, jika pelaku itu belum pernah menikah atau ghairu muhsan, merupakan hukumannya adalah 100 kali cambuk dan pengasingan selama 1 tahun. Dan zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah pernah menikah atau muhsan itu hukumannya yaitu berupa rajam atau dilempari batu sampai pelaku tersebut itu meninggal dunia. Dalam hukum positif Indonesia, zina itu termasuk ke dalam delik aduan di dalam pasal 284 KUHP. Itu tidak termasuk ke dalam jarimah hudud, sehingga tidak mendapatkan hukuman seperti jarimah hudud itu di dalam hukum positif Indonesia. Tetapi ketika ada daerah yang menerapkan hukum syariat seperti Aceh, itu ada di dalam Qonun Jinayat nomor 6 tahun 2014 yang membahas mengenai hukuman terhadap perbuatan zina. Yang selanjutnya itu qadhaf atau tuduhan berbuat zina tanpa bukti. Nah, qadhaf itu secara etimologi adalah melempar sesuatu dengan batu atau kekuatan yang sangat penuh sehingga dapat menyebabkan adanya kekerasan fisik seperti itu. Nah, lemparan tersebut itu dilakukan dari jarak jauh. Nah, qadhaf itu sendiri itu sebenarnya dalam hal ini bukan melempar batu secara langsung kepada seseorang supaya seseorang itu terluka, tetapi yang dimaksudkan itu adalah bentuk menuduh atau ungkapan-ungkapan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang dengan kata-kata yang menuduh orang tersebut melakukan perbuatan atau sesuatu. Nah, sanksi dari pelaku qadhaf atau
menuduh zina tanpa bukti, di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan, yaitu bahwa menuduh seseorang melakukan zina itu mempunyai status hukum sebagai hukum tindak pidana kejahatan, sehingga pelaku kejahatan yang dimaksud itu akan didera atau dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, di samping adanya sanksi hukum seperti tersebut yang akan menyebabkan sanksi terhadap fisik, ada juga penuduh itu dinyatakan tidak dinyatakan cacat hukum seperti itu, sehingga kesaksiannya itu tidak akan diterima selama-lamanya. Yang ketiga yaitu syirbah. Syirbah itu perbuatan meminum minuman yang mengandung alkohol yang dapat menyebabkan seseorang itu mabuk, seperti itu. Nah, syirbah di dalam hadis riwayat Muslim itu hukumannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memukul pelaku syirbah itu dengan pelepah kurma sebanyak 40 kali. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia itu mengonsumsi alkohol itu tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, kecuali itu dapat menyebabkan gangguan sosial seperti itu. Tetapi di dalam Konun Jinayat Aceh nomor 6 tahun 2014 itu syirbah dikenakan sanksi 40 kali cambuk di depan umum. Memasuki materi yang kedua yaitu jarimah hudud. Jarimah hudud yang selanjutnya yaitu ada sarikoh. Sarikoh itu secara etimologis adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi atau dapat dikatakan sebagai pencurian, seperti itu. Nah, sanksi dari syarikoh itu sendiri yaitu penggantian kerugian dan hukuman potong tangan. Yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu riddah. Riddah itu adalah tindakan keluar dari agama Islam, baik melalui ucapan, keyakinan, maupun perbuatan. Nah, sanksi dari riddah itu sendiri itu tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran yang secara eksplisit itu menyebutkan hukuman dari adanya tindakan riddah, melainkan riddah itu hukumannya itu bisa kita lihat dalam hadis dan ijma para ulama yang berpendapat ada 3 sanksi atau 3 hukuman. Yang pertama yaitu hukuman pokok. Hukuman pokok dari tindakan riddah itu yaitu hukuman mati. Yang selanjutnya yaitu hukuman pengganti yaitu takzir, dan hukuman tambahan seperti penyitaan harta. Yang selanjutnya itu buhoh. Buhoh itu artinya tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan atau mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan yang sah. Sehingga sanksi dari tindakan buhoh itu sendiri adalah tindak pidana yang berkaitan langsung, contohnya pemberontakan, terus pembunuhan, perusakan fasilitas publik atau semacamnya yang menggulingkan pemerintahan secara langsung, seperti itu. Nah, sanksinya adalah hukuman mati. Yang selanjutnya yaitu hirobah. Hirobah itu adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain untuk menguasai harta orang tersebut, seperti itu. Sehingga bisa juga pelaku itu membunuh korban, terus juga bisa menakut-nakuti dengan ancaman, gertakan, bahkan bisa juga melakukannya dengan kekerasan, seperti itu. Sehingga sanksi dari seseorang yang melakukan hirobah itu adalah hukuman mati, kemudian pengasingan, dan potong tangan dan kaki secara bersilang. Yang selanjutnya yaitu kita memasuki materi kisos dan dian. Kisos berasal dari kata koso yang berarti membalas atau mengikuti jejak. Jadi kisos itu secara terminologis dapat diartikan bahwa hukuman balasan atau yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Nah, seperti kejahatan yang dilakukan oleh pelaku seperti pembunuhan, kemudian dibalas dengan bunuh, kemudian melukai dibalas dengan dilukai. Kemudian hukuman kisos itu merupakan hak individu, sehingga
pelaksanaannya itu tergantung pada keputusan keluarga dari pihak korban. Nah, apakah ingin menuntut balas atau akan memaafkan pelaku dari tindak kejahatan tersebut. Nah, sedangkan diat itu adalah kompensasi berupa harta yang wajib dibayarkan atau digantikan kepada keluarga pelaku, sehingga diat itu diterapkan dalam kasus pembunuhan yang tidak sengaja atau ketika keluarga korban itu memilih untuk memaafkan pelaku pembunuhan sengaja. Nah, besaran diat itu juga berbeda-beda atau ditentukan oleh syariat dan dapat bervariasi tergantung pada jenis kejahatan dan kondisi korban dari tindak kejahatan tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu reformasi dan positifikasi hukum Islam. Tentunya hukum Islam itu memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan seiring dengan perkembangan zaman tentunya dan perkembangan dinamika sosial, tuntutan terhadap pembaruan dan penyesuaian hukum Islam agar relevan dengan kebutuhan zaman, dengan kebutuhan masyarakat juga. Reformasi hukum Islam itu menjadi sebuah keniscayaan dan juga sebagai wujud nyata dari proses reformasi tersebut adalah upaya untuk adanya positifikasi dari hukum Islam, yaitu pengintegrasian antara nilai-nilai dan norma Islam ke dalam sistem hukum nasional. Melalui peraturan perundang-undangan, proses reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia itu tidak hanya melihat pada aspek sosiologis dan teologis saja, tetapi juga melihat pada aspek